Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Kecilin dikit, kecilin dikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala meneruskan perjalanan kitab ini bahwa karena sulitnya membawa kitab Ihya Ulumuddin atau Wal Qurbatu Ilallah Ta'ala, katanya kitabnya itu Ihya Ulumuddin itu 8 jilid ya, 8 jilid seginilah tebelnya, payah bawa-bawanya kan. Maka oleh beliau dipendek, diringkaskan menjadi ini segini. Katanya apa? Supaya gampang bawanya, supaya gampang bawanya. Kadang-kadang katanya orang nggak bisa menerima kitab saya, katanya. Tapi saya nggak kecil hati gitu. Imam Ghazali ini banyak dicaci orang, terutama orang-orang Salafi dan Wahabi. Mereka mengatakan kitab Imam Ghazali ini katanya hadisnya banyak maudhu, banyak dhaif. Beliau ini hafal 300.000 hadis. Begitulah hebatnya orang dulu, yang hadis yang dhaif aja dia hafal. Kalau kita yang sahih aja nggak hafal. Orang dulu yang dhaif saja hafal. Kalau cuma hadis Bukhari kan cuma 7.000. Hadis Muslim cuma 7.000-an. Bukhari Muslim cuma 14.000. Dihafal semua Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Kutubus Sittah itu enggak sampai 100.000. Terus gimana bisa hafal 300.000 kalau yang dhaif enggak dihafal? Daripada kita cerita wayang dihafal. Jadi saya nggak kecil hati. Kenapa katanya? Kalamun afsahu min kalami Rabbil alamin. Ya.
Fa ayyi kalam afsahu min kalami rabbil alamin? Adakah ucapan yang lebih hebat daripada ucapan Allah, daripada firman Allah? Tidak ada satupun perkataan makhluk di dunia ini yang lebih hebat dari perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qalu fihi innahu asatirul awwalin. Padahal ketika Quran ini turun, orang-orang kafir Quraisy sudah bilang, wah ini dongeng orang-orang dulu aja. Quran aja dibilang dongeng orang-orang dulu. Asatirul awwalin. Apalagi cuman kitab saya. Nah, begitu orang Imam Ghazali itu gitu. Orang mencaci kitab saya nggak kecil hati mah. Quran aja dicaci orang. Quran saja dicaci orang. Quran dibilang dongeng orang-orang dulu. Waktu firman Allah cerita tentang Nabi Musa, apa kata orang-orang Quraisy? Wah, dongeng orang-orang dulu. Padahal mana ada Quran cerita dongeng? Ada Quran cerita dongeng? Mana ada? Ketika Nabi Musa nyebrang laut, dikepruklah laut itu dengan tongkat Nabi Musa. Cek, pecah 12 jalan. Karena Bani Israel itu 12 suku. Bani Israel itu nggak mau kongsi suku, satu jalan itu harus satu suku. Nah, itu sifatnya Bani Israel. Dia sama dia aja nggak mau kerjasama, nggak mau kongsi, apalagi sama kita, nggak mau. Dia sama dia aja nggak mau kongsi. Jalannya itu harus 12 karena dia 12 suku. Nyebrang, sampai seberang selamat. Fir'aun tenggelam, tentaranya tenggelam. Nah, sampai gurun Sinai. Gurun Sinai kan gurun pasir, rumput aja nggak tumbuh. Apa kata kaumnya Nabi Musa? Matilah kita nih, panas begini. Ntar lagi jadi dendeng nih. Nabi Musa doa, wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Datang awan. 40 tahun enggak pindah-pindah tuh awan. 40 tahun awannya enggak pergi-pergi. Hebatnya itu Nabi Musa itu. Dah, aman apalagi kata Nabi Musa. Tadi mau nyebrang dikejar-kejar Fir'aun sama tentaranya, udah ada jalan. Sekarang sampai gurun Sinai, kamu bilang panas, udah ada awan. 40 tahun awannya nggak pergi-pergi. Iya Musa, tapi belum ada minum. Wah, oh, belum ada. Dikepruk lagi dinding batu pakai tongkat. Fakul nadrib bi'asakal hajar, cepret, muncrat 12 pancuran. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Tiap pancuran satu suku. Setiap pancuran satu. Mereka ada 700.000 orang. 12 suku. Pancurannya aja nggak mau kongsi. Jahatnya orang Israel itu ya. Sebetulnya orang Israel itu kalau mau menghancurkan mereka, biarin aja mereka sama mereka. Bunuh-bunuhan itu. Mereka sama mereka nggak damai. Sama juga dengan Kristen. Kristen itu sama Kristen nggak damai. Ada 700 sekte Kristen. Satu dengan lainnya kafir mengkafirkan. Ngapain kita masuk situ? Biarin aja dia sama dia. Kita liatin aja. Mati sendiri tuh. Jadi 700.000 orang Bani Israel itu muncrat 12 mata air. Nah, apalagi kata Nabi Musa, awan sudah ada, udah nggak panas, air sudah ada, nggak berhenti. Sampai sekarang airnya nggak berhenti. Sudah 4.000 tahun. Cuman sudah tidak 12 mata air, dia mengalir jadi kali kecil. Kali kecil yang jernihnya seperti air hujan. Di tengah-tengah pasir, orang menyebutnya Ain Musa. Mata airnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi orang Quraisy kan nggak pernah lihat ke situ. Orang Quraisy kan di Mekah, ini kan di Mesir. Mereka dengar ceritanya apa? Qalu hana asatirul awwalin. Ini cerita dongeng orang-orang dulu aja. Mana ada awan 40 tahun nggak pindah-pindah? Nggak percaya dia. Mana ada batu ngeluarin air
Sampai 4.000 tahun sekarang. Kata Nabi Musa apa lagi? Awan sudah ada, air sudah ada, makan belum ada makan. Fa'anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Diturunkanlah kepada Bani Israel itu makanan. Manna wassalwa itu madu dan daging burung surga. Madunya dari surga, daging burungnya dari surga. Dan itu setiap pagi buka kemah, udah ada di depan. Tinggal letakkan tempatnya aja. Datanglah madu dan daging burung surga. Makanan paling lezat itu di surga itu daging burung. Walahmi thairim mimma yashtahun. Makanan paling lezat itu adalah daging burung. Lezat dimakan di surga. Saya nggak mau makan burung. Pertama dulu nggak tega kecil dimakan. Kedua sudah tahu dia ada makanan surga, entar aja dah di surganya. Saya paling kecil makan ayam, burung nggak mau saya. Karena burung itu makanan surga yang paling lezat, gurih. Nah, jadi di surga nanti makanan yang paling lezat itu adalah daging. Wa hurun 'ainun ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan bidadari yang matanya jeli. Bidadari. Hurun 'ain itu ratunya bidadari. Kalau hur itu bidadari. Hurun 'ain ratunya bidadari. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada satu hadis dijelaskan. Setiap 70.000 hur, satu hurun 'ain. Jadi setiap 70.000 bidadari ada satu hurun 'ain. Bidadari bermata jeli. Hur itu bidadari biasa yang jaga taman gitu. Itu kalau dinampakkan wajahnya 2 menit aja ke dunia, pingsanlah seluruh laki-laki sedunia. Ya main-main. Udah nggak selera lagi makan, nggak selera lagi tidur, nggak selera lagi minum. Maunya mati aja. Kepingin ketemu dengan bidadari. Itu baru hur. Bagaimana hurun? Masya Allah. Hurun itu kalau jari tangannya di telunjuknya dinampakkan ke bumi, kalah cahaya matahari, redup dibanding dengan nurnya bidadari itu. Itu hurun itu. Kalau dia meludah ke laut, manis dan harumlah air laut sampai dunia kiamat. Itu hurun ini, Masya. Makanya jangan mimpi jumpa bidadari, nggak bakal kepingin hidup, bener. Lebih baik mati. Itu hurun in, setiap 70.000 bidadari ada satu hurun in. Matanya jeli. Tapi istri kita, kalau kita soleh, kita dapat paling miskin itu 1 juta bidadari. Satu istana di sorga terdiri dari 1.000 pintu. Tiap-tiap pintu terdiri dari 1.000 kamar. Tiap-tiap kamar terdiri dari 1.000 tempat tidur. Berarti kan 1 juta tempat tidur kan? Satu tempat tidur ditunggu oleh 1 bidadari. Kalau 1 juta bidadari, kalau 70.000-nya ada hurun in, berarti berapa hurun in kita punya itu? Itu yang paling miskin itu. Kalau mati syahid 2,5 juta bidadari. 70 bidadari tetap 1 ada hurun in. Tapi itulah tapi ya. Istri kita lebih cantik dari semuanya itu. Ibu-ibu kalau masuk surga kata Nabi, nisa'ul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin 'ain. Wanita dunia yang makan kangkung, makan tomat itu kalau bisa masuk surga lebih cantik dari ratunya bidadari. Jadi nggak usah, saya bangga punya bidadari, bangga punya istri yang soleha. Karena dia jadi ratunya dari seluruh bidadari yang kita punya itu.
Oh, semua bidadari manggil Nyai sama dia. Nyai, masa. Kalau kita lihat bidadari penjaga taman aja kita mangapnya 70 tahun. Mangap 70 tahun. Kalau lihat hurun in 4.900 tahun. Tapi kalau lihat istri kita mangap 28.000 tahun. Bingung kan? Bengong. Dipegang sama istri. Masih. Weh siapa? Aku bojomu mas. Wah diem. Weh. Kata orang-orang kafir Quraisy, hadza asatirul awwalin. Itu dongeng orang-orang dulu. Padahal Quran itu yang bilang Quran. Jadi Ihya Ulumuddin ini dicaci orang, kata Imam Ghazali, saya enggak sakit hati. Wong Quran aja dicaci orang. Quran caci orang. Dibilang dongeng orang-orang dulu. Kembali ke Nabi Musa tadi, pancuran air 12 mata air sudah muncrat, enggak berhenti-berhenti sampai sekarang. 4.000 tahun. Awan 40 tahun enggak pindah-pindah. Kan udah nyaman tuh. Buka kemah ada daging burung dengan madu dari surga 40 tahun. Jadi enggak usah mimpi lah melawan Israel dengan akal. Kalah. Nenek moyangnya makan madu surga sama burung surga 40 tahun. Kita nenek moyang kita makan tiwul 40 tahun. Mau melawan Israel pakai otak. Enggak menang. Arab itu 22 negara enggak menang lawan Israel. Kalau pakai otak enggak menang. Tapi kalau pakai sunnah Rasulullah hancur. Perang tahun 67 kita hancur seluruh Arab habis itu diambil semua. Dataran tinggi Golan, Gurun Sinai yang kita bicarakan ini dari Mesir dirampok oleh Israel. Tapi dengan sunnah perang 73 kita menang. Perang tahun 73 kita pakai sunnah Nabi. Orang Islam bersatu, nggak ada satupun yang mau jual minyak. Tutup minyak semua. Kalau dijual ke Amerika, Amerika kirim ke Israel. Tutup, nggak ada yang jual. Amerika aja bangkrut, apalagi Israel. Tuh, menghancurkan mereka cuma dengan sunnah Nabi, dengan sunnah Rasulullah SAW. Mahabbah, cinta sesama Islam, bersatu orang Islam semua. Mati, Israel mah kecil. Tapi kita kan nggak bersatu. Mana? Oh, gara-gara kunut aja bikin masjid baru kok. Gara-gara kunut bikin masjid baru. Gimana itu orang Islam? Bapak sama ibu aja berantem. Anak sama bapak aja berantem gara-gara yasinan. Gara-gara yasinan. Ada kawan saya, anak buah saya di kantor ngadu. Pak, saya mau ngadu, Pak, ada masalah rumit, saya pusing. Saya pikir masalah besar kan. Ada apa itu? Orang tua saya, Pak, dua-duanya udah tua, Pak, masih jahat, Pak, tauhid. Waduh. Orang tuanya tauhid, ini bahaya nih saya pikir. Apa sih salah orang tuamu? Itulah, Pak, setiap malam Jumat masih rajin baca Yasin, Pak. Pusing saya, Pak. Loh, orang tuanya baca Yasin dibilang setan. Tauhid. Saya bilang, kamu kok bilang tauhid? Ya karena baca Yasin, Pak, ini kan bid'ah. Setan gak pernah mau baca Yasin. Kapan setan baca Yasin? Mana mau setan baca Yasin? Tapi ini bid'ah. Aduh, itu kan ayat Quran Yasin itu. Dari 114 surat, Yasin itu satu surat dari 114 surat. Kalau membacanya masuk neraka, dirobek aja lah. Cetak Quran baru 113. Lu kok gak, ini Yasin bid'ah, kalau dibaca masuk neraka. Jadi kami buang aja sekalian. Begitu. Ada beberapa rumah Yasinnya di staples supaya jangan dibaca. Gimana kita mau menang lawan Israel? Kita aja sama kita kayak gitu, nggak bisa. Jadi waqad qalu fihi annahu asatirul awwalin. Alam tasma'u ila qaulin Zainul Abidin bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in.
Apa kamu nggak dengar satu syair yang diucapkan oleh Zainul Abidin? Zainul Abidin ini anaknya Sayyidina Husain. Satu-satunya yang hidup di Karbala. Di Karbala kan dipanahi semua itu. Sama panglimanya Hajjaj bin Yusuf. Tapi orang Syiah memfitnah bahwa yang membunuh Sayyidina Husain dan keluarganya itu Muawiyah. Mana Muawiyah udah wafat? Masa orang udah mati masih bisa mana? Gimana sih? Muawiyah udah wafat. Yang menggantikannya anaknya Yazid bin Muawiyah. Yazid mengangkat seorang panglima yang kejam namanya Hajjaj bin Yusuf. Banyak yang dibunuhnya. Said bin Jubair juga dia bunuh. Dipenggal lagi leher. Memang agak kejam ini Hajjaj bin Yusuf. Ini kejam. Tapi bukan Sayyidina Muawiyah. Waktu Muawiyah radhiyallahu anhu jadi khalifah, enggak diganggu itu keluarga Sayyidina Ali, enggak diganggu. Sebab kekuasaan itu diserahkan oleh Sayyidina Hasan kepada Muawiyah. Kan setelah Ali wafat, Hasan jadi khalifah di Irak. Ibu kota negara dipindahkan Sayyidina Ali ke Kufah, Irak. Enggak di Madinah lagi. Muawiyah membuat ibu kotanya di Damsyik, Suriah sekarang. Karena negerinya subur. Setelah Sayyidina Ali terbunuh, Khalifah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan surat ke Muawiyah. Udah, kamu aja jadi khalifah, saya nggak usah. Ngapain dua khalifah kan berantem? Udah satu aja, kamu aja, saya nggak mau. Damai seperti itu. Nggak ada pergolakan. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu dipelihara oleh Muawiyah, dihormati karena cucu Rasul. Jadi bohong orang Syiah, bohong. Kalau Sayyidina Muawiyah membunuh Sayyidina Husain, tak mungkin, mana berani. Muawiyah itu sekretaris Rasul. Dan itu kan keponakannya. Apa cucunya juga? Cucunya, karena Muawiyah ini kan kakak kandungnya namanya Umi Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan. Ya kan? Itu kan dikawini Rasul. Pulang dari Ethiopia, Ramlah ini digelar Umi Habibah. Suaminya murtad masuk Kristen di Ethiopia. Kan hijrah ke Ethiopia tuh, Habasyah. Murtad suaminya masuk Kristen, nggak mau pulang lagi karena Habasyah kan pusat kerajaan Kristen waktu itu. Nah, ketika Umi Habibah pulang dari Ethiopia, kan bingung mau pulang ke Mekah. Abu Sufyan panglima perang Quraisy, bapaknya. Mau pulang ke Madinah nggak punya kawan, nggak punya saudara kan. Suami murtad, kasihan nggak perempuan kayak gitu? Dinikahi sama Rasul. Sini, kamu saya ambil jadi istri. Dinikahi oleh Rasulullah SAW. Belakangan Abu Sufyan masuk Islam, Muawiyah masuk Islam. Muawiyah dengan Ibnu Ramlah kan saudara kandung. Kan ini berarti abang iparnya Rasulullah kan. Hah? Nah sekarang anaknya Sayyidina Ali itu kan anak Fatimah, itu kan cucu Rasul. Kalau cucu Rasul berarti cucunya Muawiyah juga kan. Mana mau Muawiyah bunuh cucunya, bego. Orang Iran ini, orang Syiah ini kadang-kadang lancang mulutnya, orang-orang Syiah. Gak mau, gimana membunuh cucu sendiri? Terus apa untungnya membunuh cucu? Oh takut Sayyidina Husain berontak, cuma 70 orang kok. 70 orang diludahi aja kelelep. Mesti dibunuh. Gak ada yang membunuh, orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang membunuh. Sayyidina Husain ini akhirnya meninggalkan satu keturunan aja yang hidup bayi. Namanya Zainul Abidin. Kadang dibaca Zainal Abidin. Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini orang soleh. Satu hari sholatnya 1000 rakaat. Yang bisa mengimbangi beliau ini cuma Imam Hanafi. Satu hari 1000. Sangat hebat sekali Imam Husain, Zainal Abidin bin Husain ini. Beliau mengarang satu syair, inni la aktumu an ilmi jawahiruhu. Sesungguhnya aku menyembunyikan ilmuku yang merupakan berlian-berlian.
Yang mutiara-mutiara mahalnya disimpan, disembunyiin. Karena kalau ilmu ini yang berharga dikeluarin, orang awam nggak nerima, dipancung bisa. Orang awam ini kalau diceritakan ilmu-ilmu yang berat-berat, kita bisa dibilang sesat, kita bisa dibilang kafir. Saya kasih contoh satu ayat yang disembunyikan oleh Abdullah bin Abbas tafsir. Tapi diberitahu juga untuk murid-murid yang khusus. Enggak semua orang diberitahu. Karena kalau semua diberitahu dibunuh dia. Kata Abdullah bin Abbas, kalau tafsir ayat ini kuceritakan yang sebenarnya, kalian akan memancung leherku. Kalian akan katakan aku ini orang kafir. Apa itu? Kita lihat satu aja. Di surah At-Tolak misalnya, ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Itulah Allah yang telah menciptakan 7 langit. Berapa langit? 7. Wa minal ardi mislahun, dan bumi itu ada 7 juga semisalnya. Bumi juga diciptakan ada 7 yang serupa, yang semisal. Kalau semisal itu nggak serupa tapi mirip lah, sama-sama bumi. Berarti ada oksigen, ada air, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada makhluk hidup yang lainnya. Ini At-Tolak yang terakhir. Yatanazzalul amru bainahunna, agar kamu mengetahui perintah Allah ini berlaku. Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya Allah SWT itu Maha menetapkan takdirnya. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, ilmu kamu enggak. Sekarang coba, bumi, langit ada 7, bumi ada 7. Abdullah bin Abbas bilang, ini ada bumi 7. Kata Abdullah bin Abbas, nanti kalau saya ceritain kamu pancung saya, kamu bilang saya orang kafir, orang gila saya. Udahlah, nggak usah lah, nanti aja. Tapi ya Abdullah bin Abbas cerita sama murid-muridnya yang alim aja. Jadi jawahir itu apa namanya? Mutiara-mutiara, berlian-berlian ilmu itu hanya dikasih sama murid-murid pilihan, bukan pandang bulu, bukan gak adil, nggak nyampe otak orang biasa nangkepnya. Nah sekarang kan manusia sudah mulai menemukan di alam semesta itu katanya ada benda langit yang mirip bumi. Ada? Nggak heran. Oh, Quran udah bilang ada 7, bukan 1. Berapa? 7. Wah kalau gitu nanti kita pindah sana. Jaraknya miliar tahun cahaya mau pindah. Jaraknya miliar tahun cahaya. Kalau kita naik pesawat kecepatan cahaya, mana ada? Pesawat tempur aja baru 2 kali kecepatan suara. Kalau kita punya pesawat kecepatan cahaya 300.000 km per detik, 300.000 km, artinya 8 kali muter bumi. 1 detik 8 kali muter bumi. Karena satu bulatan bumi kan cuma 40.000 km. 1 detik naik buruk itu 8 kali muter bumi. Andai kata kita punya pesawat kecepatan cahaya, perlu 1 miliar 2 miliar tahun baru sampai ke bumi yang baru. Bagaimana mau pindah sono? Ada yang hidup 1 miliar tahun, 1000 tahun aja nggak ada sekarang. Cuman waktu tutup poli 1000 tahun. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja kita akan berjumpa pula. 60 tahun aja udah stroke. Ada bumi lain? Ada. Quran bilang ada, surah At-Tolak itu terakhir. Bisa pindah sana? Enggak. Yakin Tengku Zulkarnain kita nggak bisa pindah sana? Yakin sampai kiamat nggak bisa pindah. Karena Quran bilang, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan
thayyibah. Manusia makanlah yang ada di bumi saja. Yang halal lagi baik. Berarti nggak bisa kita keluar dari bumi. Nggak bisa. Memang ada makanan di bumi lain, tapi kita nggak bisa keluar karena Allah sudah tetapkan makanan kamu hanya yang di bumi. Dan Rasulullah tahu itu. Satu hari Rasulullah sholat dengan sahabat, rukunya lama banget sampai mau patah pinggang. Nggak sampai Allah itu. Kalau kita udah bubar aja dah. Imamnya encok katanya. Lama sekali. Selesai sholat, sahabat nanya, ya Rasul, lama banget hari ini rukunya, kenapa sih? Iya, kata Rasul, waktu saya sedang ruku, tiba-tiba dinampakkan surga ke saya. Muncrat apa namanya? Mencolot, bahasa Jawanya itu mencolot. Keluar satu tangkai buah dari surga ke sebelah kanan saya. Mau kuambil, ragu aku masih sholat, kata Nabi. Kalau kuambil, niscaya dapat pula buah itu. Nah, itulah hebatnya Nabi. Kalau kuambil, niscaya dapat pula buah itu. Dan kalau kalian makan sampai dunia kiamat gak habis buah itu. Nah, memang bukan makanan kita. Nabi pun gak ngambil karena tahu ini makanan manusia adalah makanan dunia ini. Sempat kita dikasih makan buah surga sak gigitan aja, gitu, sampai mati gak mau makan lagi kita. Karena makanan dunia jadi bau semua. Karena harumnya buah surga dan lezatnya 70 rasa. Terasa semua gitu. 70 rasa terasa semua. Itu surga. 70 rasa terasa semua. Mungkin kita akan bingung, mana ada rasa 7? Rasa cuma 5. Pahit, asam, asin, manis, pedas. Cuma 5. Itu kan akal sampean. Manis saja berapa banyak? Coba, manis saja berapa banyak? Tebu manis enggak? Lengkeng manis enggak? Rambutan manis enggak? Sawo manis enggak? Sama manis enggak? Sama? Pisang manis enggak? Sama manisnya? Cuma manis saja udah berapa banyak? Asam? Mangga asam enggak? Kedondong asam apa enggak? Itu asam belimbing asam apa enggak? Kuping asam. Tai kuping asam apa enggak? Lo asam aja berapa? Itu di dunia aja asam udah berapa, manis udah berapa, pahit udah berapa, pedas udah berapa, merica pedas, lain sama cabai pedasnya, apicon pedas. Pedas aja berapa? Masa surga nggak bisa 70 rasa terasa semua? Inilah akal manusia ini kan, maunya membantah aja gitu. Ngaji nggak mau, ulama dibantah. Ngawur tuh, Ustadz mimpi, katanya mimpi. Kita bukan mimpi, dia yang geblek. Itu diceritakan di Quran, di hadis. Apa kata orang-orang? Qalu hadza asatirul awwalin. Dongeng aja. Gak percaya. Seperti ikan cerita sama cucunya. Ikan kan bisa punya bahasa juga, cuman kita nggak ngerti. Binatang tuh punya bahasa, cuman kamu tidak ngerti, kata Quran. Quran yang bilang, ya la yaqahuna biha, mereka nggak ngerti itu bahasa. Burung ngomong, lebah ngomong. Sekarang sudah mulai diterjemahkan orang bahasa lebah itu. Lebah itu kalau lebah pencari madu, dia terbang, dapat bunga nih, bunga-bungaan di sini, dia nggak boleh ngambil. Lebah nggak boleh ngambil, dia cuma nyari aja. Yang ngambil nanti ada lebah tukang ngambil. Dia lebah tukang cari dapat, dia terbang. Terus dia beritahu sama kawannya, puter-puter, ngeong, ngeong, ngeong. Puteran itu bahasa itu. Kalau 7 kali puter 7 mil jaraknya. Ngeong, 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 ngeong. Nah, terus kalau dia nging, itu berarti bunganya bunga tai ayam gitu ya. Ada bahasanya. Manusia mencoba menerjemahkannya.
Mencoba kalau tahu bahasa itu, nggak ada orang yang kafir di dunia ini. Orang semua akan beriman kepada Allah. Nabi Sulaiman lah satu-satunya. Nabi Muhammad juga kan. Nabi Sulaiman, Nabi Dawud yang mengerti bahasa Nabi Muhammad ngerti bahasa binatang. Ngerti Nabi Muhammad. Satu hari Nabi Muhammad, hadis Bukhari Muslim ya, naik onta dengan teman, dengan sahabat Nabi. Sekonyong-konyong onta itu mogok, nggak mau maju. Dicambuk, nggak mau maju. Terus Nabi bilang apa? Onta ini melihat ada 2 kuburan. Kuburannya udah nggak kelihatan, nisannya udah dicabut. Ini di depannya ada 2 kuburan orang Islam sedang diazab dalam kubur karena dosa kecil. Yang satu suka ceritain aib kawannya, yang satu lagi kalau kencing suka nyiprat nggak dijaga. Nggak mau buka celana, jongkok, nggak mau berdiri, nyiprat. Ini orang disiksa, kasihan. Nabi turun, diambil pelepah korma yang masih basah, dibelah 2, ditancepin. Selama korma ini masih basah, tasbih daripada pelepah korma. Karena sesuatu yang ada di langit di bumi kan bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit bumi ini tasbih. Maka tasbih daripada pelepah korma basah ini menyelamatkan azab kubur atas orang beriman yang 2 ini. Nah kalau tasbihnya pelepah korma aja bisa memberhentikan azab kubur, apalagi tasbihnya manusia. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, saya kirimkan pahalanya ini untuk ahli mayat ini. Ini kawan saya dulu sama-sama ngamun kambing. Berhenti siksa kubur itu. Karena manusia ini lebih mulia dari tumbuh-tumbuhan. Laqad karramna bani Adam. Manusia paling keramat, paling mulia di sisi Allah. Khalifah fil ardi. Betul? Nah, ini akal yang waras berpikir. Kalau onta saja bisa lihat azab kubur, apalagi wali Allah. Tidak ada wali Allah yang soleh, dia, ya Allah, ada kuburan lagi diazab. Halusinasi gitu. Halusinasi, wong onta saja bisa lihat azab kubur, masa manusia khalifah Allah yang soleh nggak bisa lihat, gimana sih? Masa manusia kalah sama onta? Apabila kamu mendengar ayam berkokok, janganlah kau memaki ayam jago yang berkokok, karena dia sedang melihat malaikat. Dan apabila keledai meringkik, berarti keledai itu sedang melihat setan. Terus kalau ada wali Allah bisa lihat malaikat atau bisa lihat setan, bohong dia. Rupanya kalah manusia sama kambing, sama keledai, sama ayam, sama segala macam binatang itu. Tentu enggak, kita kan yang paling mulia di atas bumi. Loh saya kok nggak lihat? Sampean yang problem. Sampean itu ada problem. Kata hadis Ahmad, sahih Ahmad. Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanazaru ila malakutis sama. Seandainya anak Adam itu hatinya nggak kotor, dikerubuti setan penuh maksiat, pastilah anak Adam bisa melihat alam malaikat. Kita bisa lihat malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Kenapa nggak kelihatan? Karena hati kita rusak, jahat. Ini hati jahat. Nah, cerita Nabi Musa tadi sedikit lagi ya. Air sudah ada, makan sudah ada, itu apa? Awan sudah ada 40 tahun. Apa katanya? Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Waduh, Nabi Musa bosan juga ya tiap hari makanan surga ya. Gak ada manusia segila orang Israel. Kami sih kepinginnya makan kacang, makan bawang. Kalau di sini jengkol gitu ya. Aduh, ini makanan kampungan begitu. Banyak orang sekarang insinyur, profesor, doktor makan jengkol. Profesor, doktor merokok. Merokok itu membahayakan kesehatan. Tapi saya udah kebiasaan merokok. Kemana sih akalnya? Sama dengan orang Israel tadi. Dikasih makan madu surga, daging burung dari surga. Bisanya kepingin makan bawang, ya kan? Makan peti gitu ya. Aduh. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kata Nabi Musa,
Tega ya kamu mau menukarkan sesuatu yang begitu khair, yang begitu bagus, yang begitu mulia dengan makanan hina begitu. Inilah manusia. Istrinya cantik, harum, solehah, bahenol, servis memuaskan, ketemu pembantu berkurap pun masih disuit dia. Itulah manusia. Ini pelajaran untuk kita sebenarnya. Tapi apa kata orang ini? Kafir Quraisy. Qalu hadza asatirul awwalin. Dongeng-dongeng orang dulu aja kayak ikan-ikan, saya cerita ikan tadi. Ikan, seekor kakek ikan yang udah tua, kumpulin cucu cicitnya ribuan orang. Si kakek ngomong, cucu-cucuku semua, berhati-hatilah. Di atas sana, di luar air kita ini, ada penipu-penipu yang bergerak terus siang dan malam. Penipu-penipu itu sering meletakkan pancing. Kalau dilihat luarnya udang, lezat dimakan. Tapi kalau kau makan, nanti paru-parumu insamu akan kecantol kawat yang terbuat dari baja. Kamu akan ditarik keluar. Sampai luar sana kamu akan disisiki, sirip-siripmu akan dipotongi. Kemudian badanmu akan diiris-iris. Kemudian kau akan dicuci pakai garam. Habis itu kamu akan disiram pakai jeruk nipis. Habis itu kau akan digoreng di minyak yang mendidih. Habis itu kamu akan dimakan dengan 32 pasang gigi. Namanya gigi Betorokolo. Kamu akan dimakan bersih habis. Tulang-tulangmu akan diberikan kepada kucing. Kucing akan memakannya. Musnahlah kau, wahai cucu-cucuku. Cucu-cucu pada diri. Cucu-cucunya bilang, kakek udah berterlaksana. Belum. Itu mah kata orang. Ya, kata orang. Ada cucunya yang bandel. Oh, ini yang dibilang kakek saya dulu pancing. Apaan? Udang yang lezat kok dimakan. Kejadian. Manusia sekarang begitu. Dikasih tahu, jangan, ini haram, nanti kamu begini. Ini jangan, ini haram, jangan begitu. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini, jangan itu. Terus kalau dilakukan, ini kan nikmat. Ini nikmat. Nikmat nanti kamu akan masuk kubur, dikepruk sama mungkar nakir. Sekali kepruk kau kebenem, kelelep ke dalam tanah 70 hasta. 70 hasta. Mbah udah pernah sana? Belum. Ini yang dibilang asatirul awalin. Dongeng orang-orang dulu aja. Susah kan cerita begitu sama orang awam aja susah. Coba tadi itu Abdullah bin Abbas bilang ada 7 bumi. Susah. Kita bilang nanti di dalam kubur ada azab kubur. Kayak kiai-kiai ini, tengok di internet itu. Kiai-kiai ini macam sudah pernah saja masuk kubur. Kita cerita azab kubur dibilangnya macam sudah pernah saja masuk kubur. Kita itu baru percaya kalau sudah melihat sendiri. Itu kan omongan bohong. Saya pernah jumpa orang PKI begitu. Kita juga percaya Tuhan karena nggak bisa lihat. Kalau sesuatu yang nggak bisa lihat itu pasti nggak ada. Saya bilang jangan begitu. Saya masih sabar tuh. Jangan begitu. Banyak benda yang nggak pernah kita lihat tapi kita percaya. Mana ada aku begini. Kayak kalau nggak lihat saya nggak percaya. Lama-lama saya bilang kau ini nggak ada otaknya nih. Kepala ini kosong isinya tai. Isinya kepala saya otak. Pernah lihat? Belum sih. Kok percaya? Saya nggak percaya isinya otak pak. Ini isi kepala ini tai ini saya bilang. Saya nggak percaya. Belum lihat. Coba belah dulu belah. Orang sekarang ini ngomong dia nggak pikir omongannya itu dia nggak pikir. Kamu keturunan monyet kamu saya bilang. Enggak saya mbah praksenasi ngomong golong. Mana kau keturunan monyet kau? Enggak mbah kamu pernah jumpa mbahmu? Enggak pernah. Mbahmu itu monyet. Jadi ngomong asal ngomong gitu, enggak pakai pikir. Asal jeplak aja gitu.
Ini negara kita, di pejabat-pejabat negara bilang apa? Ulama-ulama telah gagal membereskan akhlak bangsa ini. Ulama-ulama gagal. Bukan gagal. Ente rusakin negara ini. Ulama bilang jangan minum minuman keras. Kalian teken izin pabrik minuman keras. Ya rusaklah negeri ini. Ulama bilang jangan berzina. Kalian bikin lokalisasi. Doli namanya kan gitu. Baru ditutup, wakil wali kotanya orang PDI demo. Saya akan demo besar-besaran kalau ditutup. Bukan nggak berhasil ulama. Kalian berkolaborasi sama bandit-bandit untuk menghancurkan kehidupan beragama. Ulama bilang jangan korupsi. Kalian yang korupsi. Siapa yang korupsi? Ulama apa Umaro? Umaro. Itu Surya Damali. Dia Umaro bukan ulama. Apa ulama pergi ke salon? Ada ulama pergi ke salon? Ulama pergi ke salon itu ada? Nggak ada. Kalau udah ke salon bukan ulama. Ulama ular dalam semak. Kenapa katanya ini la aktumu min ilmi jawahiruhu. Aku ini menyembunyikan berlian-berlian dari ilmu itu. Kaila yaradaka zu jahlin fayaftatina. Karena orang-orang bodoh enggak bisa menangkap ilmu mutiara itu. Fayaftatina, nanti dicacinya ilmu itu. Jadi kata Imam Ghazali memberikan ilmu ini harus lihat-lihat orangnya juga. Mampu nggak dia nangkep? Kalau enggak, kita paksakan aja seperti memberikan setangkai bunga mawar kepada seekor monyet. Bagaimana nasib bunga itu 5 menit kemudian? Setangkai bunga mawar dikasih kepada seekor monyet. 5 menit kemudian habis tuh, nggak mau. Nggak tentu nasibnya habis. Berikanlah setangkai bunga mawar kepada seorang gadis yang cantik jelita dan berpendidikan. Kalau kita kasih bakul getuk, ngapain bunga mawar? Mbok niki, nopo niki? Tukar duit mawar. Tukar duit aja, ngapain bunga mawar? Enggak pada tempatnya. Paham? Sampai sini ada yang mau nanya? Enggak tamat-tamat kitabnya. Oke, kita beri kesempatan kepada yang mau bertanya. Ada banyak. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada. Ya. Waqad taqaddama fi hadza Abu Hasan. Sudah jadi pengalaman sebelum dalam hal ini sebelumnya, yaitu Abu Hasan. Abu Hasan ini gelar untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ini kata Nabi, gudang ilmu itu saya. Wa babul ilmi Ali bin Abi Thalib. Pintunya ilmu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gudangnya saya. Ini sahabat Nabi ini semua punya kelebihan. Kalau Abu Bakar Siddiq itu sangat lembut, ngalah. Udah tuh duit habis saja, sampai nggak makan, hasilnya semua. Itu Abu Bakar Siddiq. Satu-satunya sahabat yang diizinkan Rasulullah mensedekahkan seluruh harta bendanya itu cuma Abu Bakar Siddiq. Satu orang aja, yang lain nggak boleh. Satu hari dalam perang ngumpulin harta, Sayyidina Utsman bawa 1000 ekor kuda. Kayanya Sayyidina Utsman tuh. Nabi bilang, berapa ini yang kau bawa ini? Dia bilang apa? Sulus min mali, sepertiga dari harta.
Nabi doa, ajarakallahu fima aqaita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Ini doa dipakai kalau menerima zakat. Ini sunnah ya, hadis ya, hadis. Ajarakallahu fima aqaita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Ini saya baca di tafsir Sobuni, Sofwatut Tafasir. Ayatnya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin, Al-Baqarah 261. Itu doa menerima zakat. Jadi enggak bid'ah itu. Orang sekarang ini kata Allah kan khudz min amwalihim, ambil harta mereka, tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, washolli alaihim, dan doakan mereka. Karena doa itu sakinah, membuat ketentraman jiwa kepada orang yang bayar zakat. Jadi doa, terima duduk, ini zakat saya tahun ini namanya ini saya terima gini-gini ini. Doa. Ajarakallahu fima aqaita, semoga Allah mengganjari pahala dengan apa yang kau bayarkan ini. Wa barakallahu fima abqaita, semoga Allah SWT memberkati hartamu yang masih tinggal. Wa ja'alallahu laka tahura, mudah-mudahan dengan kamu bayar zakat ini kamu jadi bersih suci dari segala dosa. Nah, itu doa. Enggak bid'ah itu. Ini sekarang terima zakat aja sambil ngerokok-ngerokok tuh. Bayar zakat. Masa bayar zakat duduk, catat, terima, doa. Umar bin Khattab datang. Ini berapa yang kamu bawa ini? Kata Nabi, nisfu min mali, separuh hartaku, kata Umar. Umar satu-satunya yang boleh sedekah separuh. Semua sepertiga semua. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar datang bawa kaleng-kaleng rombeng aja. Diam semua orang. Tumpuk situ, bekal perang. Rasul langsung nanya, apalagi yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Pertanyaannya itu beda. Kalau yang lain, berapa yang kau bawa? Sepertiga. Kamu bawa berapa? Separuh. Abu Bakar, apalagi yang tinggal di rumahmu kalau kaleng rombeng pun sudah kau bawa kemana? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tidak ada lagi yang tinggal untuk keluargaku kecuali Allah dan Rasulnya yang kutinggalkan untuk mereka. Dan cuma satu orang kayak begitu. Begitu lembutnya pun waktu perang. Ketika Nabi wafat, orang Islam tak mau bayar zakat. Umar bin Khattab bilang, jangan diserang. Serang! Abu Bakar bilang, saya serang. Loh, mereka itu mengucap syahadat, mereka sholat. Masa orang sholat, orang syahadat dibunuh? Iya, karena mereka tidak bayar zakat, kita perangi. Begitu Abu Bakar keras. Tapi dia sholat, tapi dia mengucap syahadat. Umar, demi Allah. Nah, itu keluar ucapan Abu Bakar itu. Kalau zaman Rasulullah mereka bayar zakat onta dengan talinya. Zaman saya dia datang gak bawa talinya pun saya tagih. Begitu. Sehingga wibawa hukum itu gak goncang. Ini hukum pelintah-pelintut. Mana ada harganya. Gak berani orang lagi gak bayar zakat, diperangi. Walaupun untuk itu kita mati 25.000 orang tentara kita. Tapi sejak itu tidak berani orang main-main dengan hukum agama. Sayyidina Ali itu hebatnya ilmunya. Kalau Sayyidina Umar tegasnya, tidak bisa. Mau apa? Begitu dia. Begini-begini, enggak bisa. Mau apa? Nah, itu Umar. Anak Umar bin Khattab makan sayur, daging, sama roti, 3 macam nih. Umar lewat. Mentang-mentang anak khalifah makan rakus ya? Pilih. Mau sayur atau mau daging? Pilih. Mau daging, diambil sayurnya. Sayur nggak pantas untuk kamu. Kasih sama orang. Begitu anak presiden, mentang-mentang anak presiden makan 3 macam. Sayur, daging, sama roti. Pilih salah satu. Sayur, roti, ikannya, dagingnya diambil. Daging, roti, sayurnya diambil. Begitu. Itu Khalifah Umar. Sehingga saking tegasnya kata Nabi, tidaklah jika Sayyidina Umar berjalan di satu jalan, setan gak berani papasan sama Umar. Jalan gini Umar, setan Umar semua. Tidak ada orang kayak Umar, tidak ada, cuma Umar sendiri. Saking tegasnya setan pun malas ketemu dia. Ada pemimpin kayak gitu? Nggak ada.
Kalau kita kan 4 sehat, 5 sempurna, 7 ngemil gitu. Sayyidina Ali kelebihannya apa? Membela agama itu tidak takut mati sama sekali. Perang Khaybar, benteng yang nggak pernah ditembus itu Khaybar, tidak bisa ditembus. Di dalamnya ahli panah semua. Pintunya baja. Nah, orang dulu pintunya kayu. Kalau Khaybar pintunya baja. Zaman itu kan susah pintu baja. Itu benteng Yahudi yang luar biasa kokohnya. Panglima perangnya namanya Marhab. Marhab itu jagoan main pedang, jagoan naik kuda. Nggak ada orang berani duel sama Marhab. Sayyidina Ali bilang, ya Nabi, Marhab itu biar aku yang menduelnya. Jangan, dia kavaleri, pasukan kuda, nggak boleh lawan infanteri. Pasti kalah infanteri kan. Jalan kaki lawan kuda kalah lah jalan kaki. Harusnya lawan dia itu infanteri juga, Khalid bin Walid. Tapi Khalid nggak berani. Berani lawan Marhab, pendekar besar. Ali bilang, iya walaupun Marhab akulah ya Rasul. Ada yang berani biar aku. Marhab udah tentengan, mana gitu, mana. Akhirnya kata Rasulullah, ya udah, hadapin tuh Marhab, ini pedang, dikasih pedang Zulfaqar. Datangi, hei Marhab, ini lawanmu. Ya, anak kemarin sore, ini pendekar besar, diloncatin sama Ali, dibacok dari kepalanya putus sama kuda-kudanya, sama baju-baju perangnya putus 2. Itu maka disebut pedang itu Zulfaqar. Bukan Zulfikar, Zulfaqar, yang membelah tulang punggung orang jadi 2. Sama kuda-kudanya putus, sama baju-baju besinya itu putus. Jatuh bacokannya itu ke batu, ketas, muncrat air. Jadi di Khaybar itu ada air mengalir, itu dari puncratan pedangnya Sayyidina Ali dengan doanya Rasulullah SAW. Jadi kalau Umar apa tadi Nabi Musa ngeprok batu muncrat air, Nabi berikan pedangnya untuk Sayyidina Ali, dibacok itu Marhab muncrat air juga sama. Ada yang kayak Sayyidina Ali? Nggak ada. Tapi Sayyidina Ali ini soal dunia nggak mau. Khalifah paling miskin Sayyidina. Meskipun Sayyidina Utsman bajunya tempel 14 tampalan, dihitung sahabat satu. Tapi Sayyidina Ali lebih miskin. Sayyidina Ali itu kadang-kadang bisa 3 hari Fatimah dengan anak-anaknya nggak makan. Saya pernah baca satu hadis Sahih Bukhari. Rasulullah datang ke rumah Siti Fatimah. Diketuk-ketuk pintu nggak jawab. Diketuk-ketuk pintu nggak jawab. Saya Rasulullah, bapakmu nak, buka pintu, nggak dibuka. Rasulullah buka aja pintu. Sebab rumah anaknya kan boleh. Yang nggak boleh rumah istri orang. Diketuk-ketuk nggak dibuka, dibuka aja. Kan rumah anaknya. Dibuka, ternyata Fatimah ngeletak di tanah. Ngeletak di tanah. Dirangkul sama Nabi, dipeluk di pangkuan. Kenapa nak? Suaranya lirih, dibisik. Udah beberapa hari nggak makan Pak. Nggak bisa saya berdiri membukakan pintu untuk Bapak. Merangkak, nangis Rasul. Wahai anakku, sabarlah nak. Hidup di dunia tidak lama. Aku bisa doa untukmu, kau jadi orang paling kaya di dunia hari ini. Tapi kan lebih baik sabar nak. Fatimah bilang, iya Pak, lebih baik sabar daripada jadi orang kaya. Gitu. Coba kita jadi anakku Ramanan, ya Allah, turun masuk gunung, keprut mati kita. Ya kayak jin itu, ku beri satu permintaan, ya kan? Merongos kok minta ganteng, ngimpi gue. Ilmu-ilmu yang hebat itu disembunyikan oleh Abul Hasan, maksudnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ila Husain, kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa wasa qablahul Hasanan,
dan telah diwasiatkan oleh Sayyidina Hasan sebelum Husain itu. Jadi Husain itu adiknya Hasan. Hasan lebih tua. Jadi ilmu itu pun memang turun temurun. Dari satu ke satu itu namanya musalsal, silsilah. Tidak boleh kita baca hadis, terjemahkan terus ambil kesimpulan sendiri, tapi lari dari kesimpulan orang sebelumnya, sesat. Ini tokoh Syiah di Indonesia bilang begini, Ahok itu bukan kafir. Wah, kan aneh tuh. Ahok bukan kafir. Yang namanya kafir itu adalah kalau dia sudah Islam tapi mengkafiri, mengingkari ajaran-ajaran Islam, barulah dia dibilang kafir. Kalau dia nggak Islam, ya memang dia mengkafiri agama Islam, maka itu tidak kafir namanya. Ini nabi baru, Tuhan baru ini, Syiah Sontoloyo. Mana ada terjemahan kafir seperti itu? Kafir adalah orang yang sudah masuk Islam, kemudian mengingkari sholat, mengingkari puasa, kafirlah dia. Kalau begitu salah dong Quran. Quran manggil Abu Lahab, "Qul ya ayyuhan kafirun." Memang Abu Lahab sudah Islam terus mengkafiri Islam? Tidak, Abu Lahab itu percaya dengan agama nenek moyangnya, sama sekali nggak pernah Islam. Dipanggil sama Allah, "Qul ya ayyuhal kafirun." Gimana sih? Ini kan banyak itu, kenapa nggak musalsal? Terjemahkan Quran pakai uteke dhewe iku. Sakarepe udeli dhewe. Nganggo uteke sakarepe udeli dhewe. Ya begitu itu rusak begitu. Memalukan gitu. Dokter ngakunya nulis tulisannya bego begitu. Aduh, kasihan. Nanti saya bilang bego, dia bilang kita sok. Lah dia menyesatkan umat gimana? Ahok tuh kafir nggak? Kafir kok. Jadi apa? Kafir. Aneh gitu. Janganlah menjilat. Jangan menjilat. Menjilat kok pantat orang kafir. Jijiknya. Saya sampai teringat anekdot waktu Pak Harto 32 tahun berkuasa, Pak Harto ke Jerman. Kunjungan kenegaraan, disarankan udahlah Pak Harto, mumpung ke Jerman kan kesehatannya di sini bagus, pemeriksaan coba diperiksa lah Pak Harto di situ, diperiksa bagus semua, tekanan darah bagus, kolesterol bagus, semua bagus, gulanya bagus, semua asam urat bagus, diperiksa kulit bagus semua, bingung dokternya, ya, hebat sekali Pak Harto, giginya bagus, semua bagus. Akhirnya dokter bilang, ya Pak hebat sekali. Saya belum pernah jumpa orang tua sesehat Bapak. Udah deh, saya kasih Sangobion aja ya. Biar ampas sama Hemaviton. Biar seger. Karena perjalanan jauh. Tapi tidak ada sakit Bapak. Cuma satu pertanyaan saya bingung Pak. Apa itu? Kata Pak Harto. Saya ini udah 35 tahun jadi dokter Pak. Belum pernah saya lihat orang yang bokongnya itu bersih, berkilat seperti Bapak. Sampai saya bisa bercermin di situ. Bagaimana rahasianya itu Pak? Ya maklum 32 tahun dijilat terus. Ayo, ada yang nggak mau nanya ya? Nggak mau nanya kita tutup ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat syairnya ya? Sedikit menyimpang. Dapat syairnya kan? Sedikit menyimpang dari Imam. Begini, saya mau menanyakan, kita ini ciptaan Allah, semua yang dipinjamkan oleh Allah. Ini ada berita mengenai donor mata dan donor ginjal yang ini padahal kita kan bukan kita dipinjemin orang, dipinjemin kalau dia pesan kalau meninggal mata saya atau ginjal saya donorkan kepada si ACBD atau di rumah sakit Nur Aini. Ini padahal ini titipan. Ini bagaimana ini hubungan titipan yang dimaksud
kalau kita meninggal tidak berfungsi lagi, tetapi masih berfungsi untuk yang hidup. Hukumnya bagaimana ini, Ustaz? Ada khilaf lah tentang ini, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Sama juga dengan harta benda milik kita ini, jam tangan ini kan kita punya milik Allah juga. Nah, kita mati kan kita kasih orang juga. Ada yang berpendapat begitu. Semua harta benda kita, mobil kita itu kan harta titipan Allah juga. Kalau kita mati kan kita kasih juga warisan. Nah, kira-kira begitu. Tapi saya berpendapat haram. Karena itu bawa mati. Itu dibawa mati masuk kubur. Orang-orang yang buta ngapain pakai kornea kita gitu. Dia kalau dia orang soleh. Kalau dia orang jahat, kornea kita diambil nonton film cabul ya. Kita di kuburan ngenes ya. Ulama memang berpendapat dua, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Saya memilih yang mengharamkan. Yang kedua, di saat ini kita ke kawan anak-anak mahasiswa UNJ, yaitu etika. Etika ini di tempat lain, banyak yang ditolak maupun diterima. Padahal dalam hadis Rasulullah, kisah sahabat Abu Talha, kalau kita ada tamu, muliakan tamu, sampai yang namanya muliakan tamu 3 hari. Bahkan orang-orang khusus 3 hari itu bahkan mereka bawa kompor-kompor sendiri. Padahal sebetulnya tuan rumah yang DKI masjid, ya itu bahkan begini, sudah kita tahu kan sebetulnya tuan rumah yang memuliakan tamu dengan memberi makanan siang malam selama 3 hari. Ini di pertanyaan adalah nomor pun tidak tahu. Ini bagaimana seharusnya? Mohon mudah-mudahan bisa dijelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masjid kan fungsinya di dalam Quran ditulis itu. Antahira baiti lit-taifin wal akifin war rukais sujud. Ada 4 tuh. Kalau di Masjidil Haram 4. Itu dibersihkan Masjidil Haram itu untuk orang yang tawaf, lit-taifin wal akifin untuk orang-orang yang i'tikaf. Baru war rukais sujud, orang-orang yang sholat rukuk dan sujud. Jadi sholat itu justru disebut setelah i'tikaf loh. Ya, lit-taifin wal akifin war rukais sujud. Jadi tapi kan kita sekarang kan nggak ngaji sungguh-sungguh. Masjid itu dipikir untuk sholat saja, untuk zikir. Enggak, justru yang nomor 1 masjid itu kalau di Masjidil Haram untuk tawaf. Kalau masjid lain untuk i'tikaf, nomor 1 untuk i'tikaf lil akifin. Baru war rukais sujud, rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud itu setelah i'tikaf. Tapi kan kita nggak ngerti. Terus i'tikaf ini dibilang nggak boleh makan minum, tidur di masjid. Lah kalau sejam 2 jam iyalah. Kalau i'tikafnya 10 hari, Rasulullah kan 10 hari terakhir nggak pulang. Bulan Ramadan kan 10 hari terakhir Nabi i'tikaf, sunat muakkad hukumnya kan, i'tikaf. Terus apa Rasulullah nggak makan sahur? Apa Rasulullah nggak minum? Pulang ke rumahnya batal i'tikaf kalau pulang ke rumah. Rasulullah itu makan minum tidur di masjid selama 10 hari akhir bulan Ramadan, sunat muakkad. Tapi setiap hari sunat hukumnya beriktikaf sunat. Pernah dalam satu hadis Siti Aisyah rindu sekali dengan Nabi. Nabi di masjid, Siti Aisyah kan di sebelahnya, di sebelah tabir aja. Dilihatin nama Siti Aisyah Nabi duduk di masjid. Terus dipanggil, ya Rasul pulanglah sebentar, saya rindu sekali. Kata Nabi, Nabi Isa saya i'tikaf. Oh i'tikaf saya pulang batal i'tikaf saya. Tapi saya rindu sekali, sinilah saya sisirin aja rambutnya. Maka Nabi pulang kepalanya aja. Bukan rawa rontek, putus itu terbang itu bukan. Rasulullah merapat ke tabir, kemudian kepalanya dijulurkan gitu. Rasulullah dipegang kepalanya disisiri oleh Siti Aisyah dari rumah. Tapi Rasulullah tetap di masjid.
kepalanya aja disisirin gitu. Selesai itu Nabi balik lagi gitu ya, tetap aja di masjid gitu. Udah ya Rasul, udah ada rapi rambut Nabi disisirin Siti Aisyah begitu. Jadi iktikaf itu justru lebih penting, masjid ini lebih penting untuk iktikaf karena iktikaf disebut dulu. Baru sholat, ruku dan sujud. Ruku dan sujud pasti penting, itu rukun Islam itu, betul. Tapi orang yang ruku dan sujud di masjid kan niat iktikaf juga. Beda pendapat Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i. Imam Hanafi bilang yang namanya iktikaf syaratnya baru sah kalau 1 malam. Sedangkan Imam Syafi'i bilang semenit pun sah iktikaf, asal sholat sunat lebih dulu 2 rakaat. Jadi kita masuk masjid sholat 2 rakaat, iktikaf semenit aja dihitung iktikaf. Apalagi sehari kalau Imam Hanafi enggak, mesti semalam. Begitu. Yang haram makan minum tidur di masjid itu kalau memang datang tuh makan minum aja. Naik motor nih, lapar ya, beli nasi bungkus, yuk, udah makan di mana? Enaknya di masjid. Baru dia ngomong, belok masjid tuh, hidupin kipas angin, ketek, cuci tangan sana tuh, makan di masjid. Habis makan, pergi. Itu yang haram itu. Paham? Masjid jangan dilarang. Kalau kita terganggu karena masjid itu iktikaf itu misalnya kotor, yang iktikaf itu diberi briefing jangan kotor. Masjidil Haram itu kan kita nggak boleh iktikaf dulu di Masjid Nabawi. Bertahun-tahun perang kita itu debat dengan ulama-ulama Saudi. Apa sebabnya anda nggak kasih kami iktikaf di Masjid Nabi? Ya kalau nanti kotor begini nanti begini loh. Gara-gara kau takut kotor, orang nggak boleh kau melaksanakan agama, berantem itu. Akhirnya ya sudahlah, kami izinkan. Diizinkan sekarang. Nabawi 24 jam juga seperti Masjidil Haram. Cuman dibuka 1 pintu lah, nggak apa-apa, iyalah demi keamanan, ya udahlah. Yang penting bisa masuk. Asal jangan dibikin lubang tikus suruh merobos semua rame-rame ya kan. Kalau 1 pintu dibuka babur rahmah, silakan. Senang kita. Tapi itu debatnya lebih 10 tahun. Ya main-main. Setiap tahun itu Saudi mengirimkan ulama-ulama besarnya ke Majelis Ulama Indonesia. Sebulan yang lalu Sudes dengan Rektor Ibnu Saud kan, ada 8 orang mereka datang yang terima saya dengan Junaidi. Karena Din Samsudin lagi keluar negeri. Kita dialog situ, debat di situ. Jadi biasalah. Mereka pikir main lagi kan, ketemu lagi, berantem lagi kan biasa. Lama-lama dia ngalah, iya ya. Kan zalim sekali kan. Itu Masjid Nabawi, kita disuruh iktikaf di masjid. Iktikaf, rukuk sujud. Iktikafnya kau coret, cuman boleh rukuk sujud aja. Kok hebat sekali kau. Kan terdiam dia kan beriman juga. Lama-lama, ya udahlah boleh. Tapi 1 pintu saja, apa-apa. Begitu. Sedangkan Masjid Nabawi aja yang ada kuburan Rasul di situ yang keamanannya 24 jam ketat sekali, boleh iktikaf. Masa masjid kita nggak boleh? Saya dulu kalau mau iktikaf di masjid Raya Sultan Kuala Lumpur, Masjid Sultan Kuala Lumpur itu nggak boleh itu cuma tablik iktikaf di situ. Saya datang di situ, saya iktikaf. Jam 4 pagi saya sampai situ. Kumpul semua, tutup barang-barang itu ditutup pakai kain putih di sudut. Terus kita nunggu sholat subuh. Itu sholat subuh, zikir-zikir, doa ikut semua. Terus saya disuruh ceramah, dikasih mic. Mula-mula nggak kasih mic, suruh ceramah aja gitu. Lama-lama ceramahnya bagus. Imamnya ngambil mic begini, dicantelin sini, cekek. Ada 1 perkembangan. Lama-lama, oh boleh di sini, boleh. Nanti terang hari baru pergi. Oke. Terang hari baru pergi situ baca taklim. Lama-lama imamnya jatuh cinta, duduk denger. Aduh, asik. Nggak lama habis zuhur datanglah pengurus masjidnya. Kacak pinggang mengusir tuh. Kita baca taklim ayat-ayat Quran. Dia dengerin. Lama-lama dia duduk dengerin.
Lama-lama kita sediakan Nescafe, kasih minum. Dia bilang apa? Sebenarnya saya datang sini nak halau tuan-tuan lah. Sebab masjid ni tak boleh dekat sini ni, duduk sini ni, nanti kotor lah. Tapi tengok tuan-tuan ni baca taklim ni seronok sangat lah. Nak berapa hari nak duduk kat sini? 3 hari. Oh boleh. Tapi jangan kotor ya. Jangan kotor. Bilang tak ada kotor lah, kita tak masak, kita beli saja. Elok lah tu. Dah ada 3 hari kasih duit lagi. Kemarin beli makanan ya ayahlah beli duit, kami pun banyak, dikasih lagi duit. Kita pindah masjid lain, yang mana masjid tak boleh masuk kita masuk. Begitu. Kenapa? Karena iktikaf itu perintah Allah di Quran. Perkara yang iktikaf kotor, orangnya itu yang diajari jangan kotor. Bukan masjidnya yang dikunci, nggak boleh iktikaf. Keliru dong kalau begitu. Kalau orang yang sholat pada kotor semua terus dikunci gitu, jangan sholat. Enggak, karena itu perintah Allah di Quran. Antahira baiti alit-ta'ifin wal-akifin war-ruka'is sujud. Jadi itu nggak boleh dikurangi. Bahkan saya dulu di Medan itu rata-rata WC masjid itu dikunci. Kalau nggak jam sholat dikunci. Jadi saya tanya, kenapa dikunci? Oh banyak orang pak datang ke sini cuma kencing aja pak, berak aja, nggak sholat. Loh memang WC kan tempat kencing. Kalau ada orang masuk WC sholat kan bingung. Itulah pentingnya orang alim memegang dunia ini, harus pegang orang alim. Kalau nggak rusak agama ini. Oh begitu ya pak? Iya dong. Ya tapi kan saya tersinggung pak, datang kencing, habis kencing pergi. Loh dia kencing nyari kamar mandi itu karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau imannya tipis, kencing bawah pohon aja dia curu, udah selesai. Kenapa dia mau payah-payah cari masjid, buang air kecil di masjid, terus cebok dia di situ, istinja dia di situ? Pasti karena beriman kepada Allah dan Rasul. Apa sampean pikir masuk WC itu nggak berpahala, bukan ibadah? Masuk WC itu ibadah. Langkahkan kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian dia jongkok, kemudian dia istinja, istibroh. Kemudian dia tutup aurat, dia langkahkan kaki kanan, baca doa alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afana. Nah selama di WC dia ibadah kok sampean kunci? Iya juga ya Pak. Buka. Begitu. Tapi banyak orang berak nggak nyiram nggak, ditulis di situ setelah berak siram. Susah. Ini agama loh, agama ini kan bukan maunya kita. Agama ini maunya Allah dan Rasul. Di masjid saya waktu masih reot, orang boleh iktikaf. Begitu udah cakep marmar semua ditulis itu dilarang iktikaf. Kamu Allah suruh iktikaf, kamu larang bagaimana sih kamu? Oh iya ya Pak ya, dicopot lagi. Tapi asal orang iktikaf dipermutin. Orang iktikaf itu sedang menjalankan perintah Allah. Kalau masjid ini nggak ada iktikafnya, serupa gereja. Cuma jam sembahyang aja buka, serupa gereja. Justru masjid itu beda dengan gereja karena di masjid ada Di gereja mana ada iktikaf? Ada orang iktikaf di gereja? Nah, iktikaf itu cuma di masjid. Kalau ibadah, sembahyang di gereja ada sembahyang. Cuman caranya dia lah kan. Begini lah dia, macam-macam lah ada sembahyang dia. Jikir-jikir ada dia. Haleluya, haleluya. Ada jikir-jikir dia. Yang nggak ada dia ruku nggak ada dia. Ruku ada ruku dia ada. Sujud nggak ada dia. Nah, jadi inilah agama. Memang harus lapang lah dada. Lapang. Lebih dahsyat tahu Masjidil Haram. Masjidil Haram itu orang kan yang naik haji itu orang-orang kampung. Kadang-kadang memang di Afrika sana air aja nggak ada. Tahu dia berak di mana? Bukan di lubang WC itu. Dia beraknya WC di sana kan WC lubang. Terus di samping ini ada kayak meja dari batu. Marmer. Itu untuk naruh barang. Kalau kita buang air kan taruh paspor, taruh tas, taruh minumannya kan gitu. Dibikinin, dia beramkan di lubang di situ. Itu lebih parah lagi. Masjidil Haram itu mendidik orang.
Kan orang-orang kampung nggak ngerti kan. Berak dia di situ, kita masuk, di mejanya itu gede lagi gitu. Mau apa kita? Memang itulah masih kondisinya kaum muslimin masih kondisinya seperti itu. Masuk ke WC, lubang WC itu penuh tahi itu. Karena dia nggak tahu nyiramnya, mana tahu dia nyiramnya di dinding ada kenop, cekik, beberes. Tapi nyiram itu aja dia nggak tahu dia. Orang dia di Afrika, bangsa berak di lubang tutup pakai pasir kok. Memang di kampung kita semua ada yang main kenop-kenop gitu? Kan enggak. Dulu waktu orang Aceh tanahnya diambil sama PT Arun, sama mobil oil, orang Aceh kaya itu, tanahnya diambil miliaran dibayar. Lu langsung pergi ke Medan, bawa uang satu tas itu. Masuk hotel Danau Toba paling mewah waktu itu. Bingung dia masuk. Bingung, mau apa Pak? Kita mau tidur sini nginap. Boleh Pak, tulis dulu tuh. Nginap pakai tulis, pakai duit nih satu tas deh. Orang dia nggak ngerti. KTP pun diminta. Udah, tiba-tiba dilihatnya lift itu terbuka, masuk orang hitam, tutup. Itu lihat tuh, ada orang keling masuk orang hitam. Tiba-tiba terbuka, keluar bule. Hebat ini kota. Masuk hitam keluar bule. Dia memang nggak pernah tahu itu. Masuk kamar. Ini cerita benar ini. Karena memang orang kampung kan nggak tahu. Masuk kamar dia, tidur situ kan, dah tidur, nyaman, pakai AC segala macam kan. Nah, akhirnya dia mau wudhu, cari-cari kamar mandi, masuk kamar mandi, dia cari-cari air. Dia mana tahu keran kayak gitu, nggak tahu dia cari-cari air nggak ada. Kenapa hotel gini besar air nggak ada? Gelas ada 2 gelas ukur itu kan. Nah, gelas ada, air tak ada, cari-cari nggak ada. Dibuka WC-nya. Oh, di sini kau sembunyi. Kan bersih itu kan, bersih, putih bersih. Oh, di sini kau sembunyi katanya. Diambillah gelas, sedikit-sedikit tuh. Air cuma sedikit, jadilah untuk wudhu. Memang zaman itu memang tidak tahu, kita nggak tahu. Kawan saya ustadz, tidur sama saya ustadz. Boleh dibilang murid saya, sering saya bawa lah ngaji dengan guru saya juga ya. Murid juga ya, adik seperguruan juga lah gitu. Kami nginap di hotel, diambilnya minum dari kulkas. Macam mana digigit-gigit. Saya bilang kok kau gigit-gigit. Macam mana bukanya ini katanya. Saya sini di kamar mandi, nih di pintu kamar mandi itu ada nenek ya. Oh, di sini. Udah capek gigitnya. Jadi memang begitu keadaan bangsa kita, masih begitu. Nah, kalau kita di sini mewah begini-gini, yang datang itikaf sini dari kampung NTT sana yang nggak pernah ada listrik, nggak pernah ada air, kita sabarlah sedikit, kita sabar. Karena dia sedang menjalankan agama Allah, kita tinggal ngajari sedikit aja. Kita dapat pahala, seluruh pahala itikaf dia untuk kita juga, tanpa mengurangi pahalanya. Enak kan? Nah, itulah jangan kita marah, sabar. Pengurus masjid tidak digaji. Memang wajar mereka kalau dia merasa capek terus marah. Tapi Allah gaji pahala, semua pahala orang untuk kita. Begitu aja. Mudah-mudahan ada manfaat. Satu lagi. Tadi disebutkan bahwa upacara Nabi Musa pada Israel ketika Nabi Musa menginginkan mata air, ada 12 mata air. Pengajar itu senantiasa mata air dan sebagainya. Kan ini satu aja pada Israel, satu korban lain tidak ambil, harus bikin aja mata air dibikin 12. Pertanyaan saya, apa Israel sekarang itu ada 12 macam, ada 20 golongan gitu? Mereka kok kayak ombak yang di seluruh dunia gitu? Nggak, sampai sekarang pun mereka masih pecah, cuman tidak 12. Sebab ada sukunya satu yang hilang. Suku Bani Israel itu ada yang hilang satu,
jadi tikus. Jadi hadis Bukhari Muslim. Bani Israil itu kan ada yang dikutuk jadi monyet, kunu kirodatan khosiin, ada yang jadi babi, khanazir. Nah, itu di Quran. Di hadis Bukhari Muslim, kata Nabi, aku takjub, aku heran lihat tikus. Kalau ketemu susu kambing diminum habis sama dia. Tapi kalau ketemu susu onta setetes pun dia nggak mau minum. Jangan-jangan tikus ini suku Bani Israil yang hilang. Jadi kalau Nabi meletakkan susu di wadah begini, tapi susu kambing, besok pagi habis diminum tikus. Tapi kalau di wadah itu susu unta, tikus nggak mau minum. Bani Israil kan haram makan unta. Kullu ta'am hillul li Bani Israil illa ma harama Israil ala nafsi. Semua makanan halal bagi Bani Israil kecuali yang diharamkan oleh Nabi Yakub. Yakub itulah cikal bakalnya. Anak Nabi Yakub itu 12, makanya 12 suku Bani Israil. Keturunan Yusuf, keturunan Benyamin, keturunan Yahuda. Nah, Yahuda ini yang kaya raya, maka mereka menyebut bukan Bani Israil lagi, kami Yahudi, keturunan orang kaya. Nah, gitu. Karena yang lain miskin. Nah, jangan-jangan kata Nabi, Bani Israil yang hilang, yang dikutuk Allah itu dikutuk jadi tikus. Jadi tikus itu memang DNA tikus kayak manusia. Makanya kalau tes obat pasti tesnya ke tikus. Nah, karena memang sama DNA tikus dengan manusia itu sama, mirip. Jadi berarti manusia dengan tikus memang itulah, tikus itu dari manusia. Begitu juga babi juga mirip. Kalau klep jantung kita mati gagal, gantinya klep babi, klep jantung babi. Karena memang babi itu dari manusia, yang dikutuk Allah jadi babi. Monyet juga, monyet kan mirip dengan kita. Dan monyet juga di Quran Bani Israil yang dikutuk jadi monyet. Kunu kirodatan khasi'ina. Jadi begitu Pak tentang itu. Mereka itu tetap sampai sekarang tidak pernah akur. Dua Yahudi yang besar, satu Sfanatze, artinya Yahudi yang lahir di Eropa, satu Yahudi asli yang lahir di Yahudi. Itu nggak pernah akur Pak. Oh, nggak pernah akur. Dianggap Yahudi yang dari Eropa, yang dari Amerika itu Yahudi-Yahudian. Jadi kalaupun bikinkan rumah, itu biasanya di tanahnya orang Palestina, di Yerusalem Timur. Oh, no, dipisahkan dari, supaya umpan peluru, nanti kalau perang duluan dia dibunuh. Di garis depan. Begitu memang Yahudi. Jadi tahu saya, kita aja kayak gitu. Orang Jawa sama orang Sunda nggak mau akur, nggak mau, gara-gara kuku ayam aja. Orang Jawa bilang kuku ruyuk, bukan kongkorono, berantem itu. 700 tahun nggak damai. Kata orang Sunda, mana ada kuku ruyuk, coba dengar. Tuh kan kongkorono. Kata orang Jawa apa? Enggak, kuku ruyuk kok. Enggak, kongkorono, kuku ruyuk, berantem tuh 700 tahun nggak mau damai, gara-gara kuku ayam aja. Bolos kono, mau kuku ruyuk, mau kongkorono kan. Enggak, itu aja kok berantem sih. Orang Batak sama orang Karo itu sampai mati bermusuhan. Orang Batak itu kan tinggalnya di gunung-gunung, rumahnya jauh-jauh. Karena di sana nggak ada binatang buas di tanah Batak itu. Tapi kalau di Karo kan banyak harimau, banyak macam-macam. Nah di Karo itu satu rumah besar gini 9 keluarga. Cuman dipisah satu tabir-tabir aja. Namanya jabu. Satu jabu itu satu rumah besar itu ada 9 keluarga. Dapurnya masing-masing, jadi sepetak-sepetak pakai tabir aja gitu. Makanya orang Karo itu berbisik-bisik. Jarang ngomongnya keras, karena dengar tetangga. Orang Karo itu kalau ngomong halus-halus, kujakam nakku, lawas aku kuju manande, rekam ku rumahku ya nakku. Kok halus-halus kali? Karena mereka satu rumah 7 keluarga. Kalau Batak satu rumah bisa 2 kilometer jaraknya. Orang tuh nggak mau bertetangga, jauh-jauh. Makanya kalau ngomong, "Hui, isi dong, warmo." Gitu. Jadi kalau orang Batak Tapanuli itu suaranya keras-keras, Karo halus-halus.
Haru itu mirip Sunda. Kalau bicara lagu-lagu, sampai bodoh kali. Bilangkan bodoh begitu. Ya gitulah kira-kira Pak ya. Jadi Bani Israel itu sampai sekarang juga tidak akur. Pecah 71 golongan. Orang Kristen pecah 72. Satu golongan terdiri dari ratusan sekte. Protestan aja 700 sekte. Belum lagi Kristen yang lain ya. Katolik, belum lagi apalagi Pentakosta, belum lagi Saksi Yahova. Waduh, 72. Islam 73. Satu yang masuk surga. Tapi jumlahnya banyak. Golongannya Ahlus Sunnah 1, tapi jumlah orangnya 1,6 miliar. 72 lagi masuk neraka. Golongannya 72 tapi jumlahnya sedikit-sedikit. Lia Eden 5 orang, 40, Ahmadiyah 500. Ya sedikit-sedikit. Golongannya 72. Kalau nggak begitu salah mentafsirkan Quran kita, hadis kita salah. Kalau 72 golongan masuk neraka, wih banyak yang masuk neraka. Yang masuk surga cuma satu golongan, sedikit. Salah. Quran bilang yang masuk surga sullatum minal awalin wa sullatum minal akhirin. Jadi hadis itu 72 golongan orang Islam masuk neraka, 72 golongan tapi jumlahnya sedikit. Sedangkan yang masuk surga satu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi jumlahnya 1,6 miliar. Begitu. Kalau nggak ngaji nggak ngerti lah jangan. Subhanallah bihamdihi habis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.